Presiden Amerika Serikat baru saja memberikan kesempatan hidup lagi kepada Republik Islam, membatalkan serangan selama akhir pekan. Dan beginilah caranya. Selamat datang kembali di Access of Truth. Saya Emily Schrader, dan sepanjang minggu lalu kita mendengar Presiden Trump mengancam akan menyerang infrastruktur energi rezim Islam, diduga bersama dengan Israel. Sekarang, di sini di Israel, kami semua sudah bersiap untuk serangan-serangan yang benar-benar bisa melemahkan kemampuan rezim untuk melanjutkan perang ini, yang memang itulah yang diinginkan rezim. Tapi seperti biasa, pada saat-saat terakhir, Presiden Trump tiba-tiba mundur dan membatalkannya, mengumumkan bahwa ia membatalkan serangan karena Pakistan dan Qatar telah meyakinkannya bahwa kesepakatan sudah dekat. Kesepakatan yang dia klaim akan sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz, yang nyatanya belum terjadi, dan mengakhiri ancaman nuklir rezim sekali untuk selamanya, yang juga belum terjadi. Namun, seperti di film Groundhog Day, Donald Trump terjebak dalam kesalahan yang sama, yaitu tidak memahami pesan apa yang sebenarnya ia kirimkan kepada rezim tersebut. Mereka tidak menghormati alasannya, mereka tidak menghormati logika, mereka hanya menghormati kekuatan. Saya ingatkan, hanya beberapa jam sebelum pengumuman itu, rezim yang sama secara harfiah mengancam akan membakar ladang gas Israel menjadi abu jika serangan itu tetap dilakukan. Media yang berafiliasi dengan IRGC sudah menerbitkan daftar target yang menunjukkan secara jelas fasilitas energi mana di Israel, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang bisa dijangkau oleh rudal mereka. Selain itu, pertahanan udara Kuwait baru saja mencegat drone Iran yang menargetkan negara mereka. Sebuah serangan yang bahkan tidak ingin diakui oleh rezim tersebut, karena mengakui hal itu akan merusak cerita yang mereka jual ke Gedung Putih, bahwa entah bagaimana, mereka siap secara ajaib untuk bersikap masuk akal. Kenyataannya adalah, sekali lagi, rezim dan mitra Islamis mereka yang bermuka dua, pengecut, dan korup di Pakistan dan Qatar berhasil menghindari serangan yang sangat ditakuti oleh rezim itu hanya dengan berbicara. Dan sekali lagi, Presiden Amerika Serikat membiarkan mereka melakukannya. Apa kita belum bosan dengan ini? Ini bukan pertama kalinya. Bahkan bulan ini, Presiden Trump melakukan hal konyol seperti ini. Dan alasannya semakin lama semakin buruk. Pada bulan Juli lalu, setelah 13 malam berturut-turut pengeboman, Trump tiba-tiba menghentikan eskalasi besar dengan alasan rezim ingin bernegosiasi. Ya, mereka tidak ingin. Tapi ada cerita yang bocor di minggu yang sama bahwa Pentagon terlalu cepat menghabiskan persediaan rudal interseptornya. Dan coba tebak siapa yang diuntungkan dari cerita itu? Ya, rezim Islam di Iran. Teheran membaca surat kabar yang sama seperti kita. Ketika pejabat Amerika membocorkan besarnya kekurangan rudal pencegat kita ke media, mereka memberikan rezim itu peta jalan tentang berapa banyak rudal dan drone yang dibutuhkan untuk melumpuhkan pertahanan kita. Tapi ya, seseorang di Washington memutuskan bahwa hal itu layak untuk diucapkan secara terbuka. Sementara itu, di Gedung Putih, alasan-alasannya terus berubah. Awalnya demi perdamaian. Lalu Axios melaporkan bahwa penundaan itu karena serangan sebelumnya sudah, kutip, mencapai tujuannya untuk melemahkan kemampuan Iran mengancam pelayaran. Kita tahu itu tidak terjadi. Dan sekarang akhir pekan ini, alasannya karena Teheran menjanjikan kesepakatan besar tentang Selat Hormuz dan program nuklir. Itu 3 alasan berbeda dalam waktu kurang dari seminggu untuk keputusan yang sama yang dibuat oleh Presiden Trump, yaitu untuk menahan diri. Saya rasa itulah mengapa Trump dijuluki Taco oleh beberapa kritikus, yang merupakan singkatan dari Trump Always Chickens Out, TACO. Secara pribadi, saya tidak percaya alasan sebenarnya ada hubungannya dengan jumlah misil sama sekali. Saya pikir dia terus menunda karena dia benar-benar percaya, meskipun salah, bahwa dia bisa membuat kesepakatan dengan seseorang di rezim itu. Tapi mari kita perjelas soal itu. Tidak ada faksi dalam rezim yang benar-benar serius untuk mengakhiri keberadaan mereka sendiri sebagai rezim. Dan bahkan jika ada, yang mengambil keputusan adalah Fahidi dan IRGC. Rezim suka menjual mitos tentang kaum moderat kepada para negosiator barat. Karena itu memberi barat sosok tempat barat bisa menaruh harapan. Presiden, Menteri Luar Negeri, pemimpin tertinggi IRGC, mereka semua sama. Mereka adalah rezim yang sama, dengan tujuan yang sama, dan tujuan itu tidak pernah tentang hidup berdampingan. Jika Trump benar-benar berpikir bahwa ada kesepakatan yang bisa dicapai di sini, dia pada dasarnya tidak memahami apa itu rezim ini. Mengejar sebuah kesepakatan adalah jalan buntu, selalu menjadi jalan buntu. Dan setiap kali kita pura-pura sebaliknya, kita justru memberi mereka lebih banyak waktu. Dan hasil di lapangan juga selalu sama setiap kali. Rezim tetap bisa berkuasa, yang berarti lebih banyak warga Iran yang tewas, karena orang-orang yang menanggung akibat dari keraguan Washington bukanlah para pejabat yang membuat perhitungan ini. Mereka adalah warga Iran biasa, serta orang-orang lain di Timur Tengah, yang terus dianiaya oleh rezim ini. Dalam kasus warga Iran, rezim ini terus melakukan eksekusi. Dan soal eksekusi, setiap hari yang berlalu, semakin banyak warga Iran yang dieksekusi. Minggu ini, ada seorang Arvin berusia 19 tahun yang ditangkap saat gelombang protes Januari. Pengadilan rezim memvonisnya dengan tuduhan, kutip, berperang melawan Tuhan. Dan akhir pekan lalu, mereka menggantungnya di penjara di Iran Utara.
Seorang remaja dieksekusi hanya karena hadir dalam sebuah unjuk rasa. Dan kemudian pagi ini, dua orang lagi, Omid Bezat dan Puria Safat, dieksekusi secara diam-diam saat fajar hari ini. Keduanya ditangkap selama perang 12 hari dan divonis bersalah karena menjadi mata-mata untuk Israel. Tidak ada persidangan, tidak ada persidangan terbuka, tidak ada pengumuman, tidak ada apa-apa kecuali pihak kehakiman rezim sendiri yang mengonfirmasi bahwa mereka sudah mengeksekusi mereka. Ini sedang terjadi sekarang, hari ini, saat saya merekam acara ini. Hanya beberapa hari sebelumnya, seluruh dunia melihat seperti apa sebenarnya eksekusi-eksekusi ini di lapangan. Karena di Isfahan, kita melihat ratusan orang berkumpul sebelum fajar mencoba menghentikan eksekusi gantung dua pemuda itu. Keduanya dijatuhi hukuman mati karena berpartisipasi dalam aksi protes Januari di Isfahan dan alun-alun Ali Khamenei. Video-video dari alun-alun itu sulit untuk ditonton. Kerumunan orang berdiri dalam gelap sambil meneriakkan kata-kata tidak terhormat kepada pasukan IRGC, memohon agar hal ini tidak terjadi. Namun, pasukan keamanan justru membubarkan aksi protes tersebut dengan kekerasan dan tetap menggantung kedua pria itu di depan umum di alun-alun. Dan itulah tujuan utama dari eksekusi publik ini. Ini adalah sebuah pertunjukan dan penontonnya adalah setiap orang Iran yang menyaksikan. Sekarang saya ingin kamu mengerti bahwa semua ini bukanlah kejadian yang sekali saja. Hanya pada bulan Juli, rezim telah mengeksekusi setidaknya 67 tahanan. 9 diantaranya adalah tahanan politik dan tahanan hati nurani. Dan ada sesuatu yang seharusnya benar-benar membuatmu takut dari angka itu karena hanya 8 dari 67 eksekusi itu yang bahkan diumumkan secara resmi. Sisanya dilakukan secara diam-diam. Tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, tidak ada kunjungan terakhir. Mereka langsung hilang begitu saja. Sekarang, kantor Kejaksaan Teheran bahkan telah mengumumkan proses pidana terhadap siapapun yang secara terbuka mengecam eksekusi-eksekusi ini. Sudah ada puluhan pengunjuk rasa lagi yang akan segera dieksekusi. Sekarang, hubungkan ini dengan semua yang baru saja kita bahas di cerita pertama. Karena gelombang eksekusi ini bukan terjadi meskipun Washington menahan diri. Ini terjadi justru karena Washington menahan diri. Represi di dalam Iran semakin buruk, bukan semakin baik. Setiap kali rezim ini menyimpulkan bahwa mereka akan bertahan. Ketika Trump membatalkan serangan demi sebuah kesepakatan yang tentu saja tidak akan pernah terwujud, ketika ancaman konsekuensi nyata terus-menerus ditarik kembali pada detik terakhir, para mullah tidak menganggap ini sebagai undangan untuk bersikap moderat. Mereka menganggapnya sebagai izin untuk membersihkan pihak-pihak yang tidak mereka inginkan. Sebuah rezim yang percaya bahwa mereka akan bertahan dari setiap tekanan yang diberikan padanya, punya segala alasan untuk menggantung sebanyak mungkin saksi dari pemberontakan Januari sebelum ada yang memaksa rezim itu untuk berhenti. Dan itulah polanya. Tekanan lemah dari Washington tidak membuat rakyat Iran lebih aman. Itu justru memberi kepercayaan diri pada rezim dan rakyat Iran membayar kepercayaan diri itu di tiang gantungan di lapangan Ali Khamenei di Isfahan. Dan sekarang mari kita bicara tentang siapa yang sedang dilatih untuk membawa ideologi yang sama ke generasi berikutnya. Karena ini tidak hanya terjadi di dalam perbatasan Iran saja. Sekarang saatnya segmen baik, buruk, dan jelek. Seperti biasa, agar kita bisa mengakhiri dengan catatan positif, mari kita mulai dengan cerita buruk minggu ini dan kita akan akhiri dengan yang baik. Pertama-tama, kemarin, rekaman mengerikan ini muncul dari semacam perkemahan musim panas Gerakan Pemuda Palestina di Inggris. Silakan lihat. Terjemahan. Jadi anak-anak yang diduga berasal dari Inggris di semacam perkemahan musim panas ini didorong untuk meneriakan, kita akan menghancurkan Zionisme dan anak muda bangkitlah. Revolusi kita adalah revolusi Arab. Benarkah? Sekarang, bagian paling gila di sini adalah bahwa ini bukanlah insiden terisolasi dari kelompok pinggiran. Materi milik Gerakan Pemuda Palestina sendiri mengikat anggotanya pada pembebasan nasional dan hak untuk kembali, serta tentu saja menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Mereka juga semakin merambah kampus-kampus di seluruh dunia barat. Sekarang, rekaman ini yang seharusnya membuat siapapun merasa terganggu adalah hasil langsung dari sebuah gerakan yang membangun seluruh identitasnya dengan mengajarkan generasi berikutnya bahwa supremasi Islam dan penolakan Palestina terhadap koeksistensi adalah hal yang baik. Ini adalah klip yang menjijikan dan inilah gambaran nyata dari indoktrinasi anak muda untuk membenci seumur hidup. Dan ini sedang terjadi sekarang di Inggris dalam bahasa Inggris. Dan saat kita membahas tentang Inggris, mari kita pergi ke Oxford. Karena yang satu ini benar-benar parah. Pada bulan Juni, malam sebelum saya sendiri berdebat di sana, Oxford Union mengadakan debat tentang apakah Barat benar untuk mencurigai Islam, dengan Tommy Robinson, Lawrence Fox, dan Jonathan Sachar-Dodi berargumen mendukung mosi tersebut. Sebagai pihak oposisi, kita melihat mahasiswi Oxford Aisyah Khan Aziz berdiri dan pada dasarnya mengancam Tommy Robinson dengan mengatakan bahwa presiden yang dermawan, presiden Muslim Arwa Al-Rais,
memastikan bahwa dia akan aman. Kalau tidak, dia akan, kutip, benar-benar bakal dihabisi oleh massa Islamis yang penuh kekerasan di luar. Silakan lihat. Stephen Yaxley Lennon yang dikenal oleh para hooligannya sebagai Tommy Robinson. Stephen ada kerumunan di luar yang sedang mengamuk menentangmu malam ini. Dan tanpa perlindungan serta kemurahan hati dari seorang Presiden Muslim Palestina dan Komite Eksekutif yang sebagian besar berasal dari Asia Selatan, kamu benar-benar akan celaka. Jadi ruangan itu bertepuk tangan untuknya. Mereka benar-benar bertepuk tangan untuk seorang wanita yang berargumen bahwa kecurigaan terhadap Islam itu tidak rasional, sambil mengatakan kepada seorang tamu bahwa dia akan celaka tanpa perlindungan karena mengkritik Islam. Dia bahkan tidak membutuhkan Robinson untuk membela argumennya, karena dia hanya butuh dirinya sendiri di depan kamera, dan anehnya mendapat tepuk tangan karenanya. Tentu saja, mosi itu tetap kalah. 57 lawan 41 Oxford Union. Tapi siapa peduli dengan hasil votingnya? Dia secara harfiah membuktikan dirinya sendiri salah. Saya harus bilang, meskipun begitu, pihak pro melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan Oxford Union benar-benar menolak merilis rekamannya selama 6 minggu sampai Jonathan mengunggah versinya sendiri. Apakah ini yang ingin mereka sembunyikan? Ini juga menjadi agak pribadi karena seperti yang saya katakan, malam berikutnya saya berdebat di forum yang sama dengan mosi bahwa Israel tidak pernah benar-benar menginginkan perdamaian dengan Palestina. Saya juga membutuhkan pengawalan keamanan pribadi malam itu karena ancaman yang saya terima. Saya juga mendapatkan ruangan yang sama penuh, pola yang sama, dan arwah El Rais yang sama, Presiden Serikat yang berargumen mendukung bahwa Israel tidak pernah menginginkan perdamaian. Namun debat saya masih belum muncul ke permukaan. Lucu ya? Saya penasaran apa yang ingin mereka sembunyikan. Bagaimanapun juga, saya pasti akan membahas lebih lanjut tentang itu ketika mereka akhirnya mengunggahnya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa mereka tidak terburu-buru. Baiklah, beralih ke kabar baik kita yang terakhir dan tentu saja tidak kalah penting. Yang satu ini juga berasal dari debat Oxford Union. Sekarang, menurut saya, momen terbaik dari malam itu di Oxford datang dari Lawrence Fox. Dan ini layak untuk kita perhatikan lebih dekat. Mari kita keluarkan ini ya. 78% Muslim Inggris percaya bahwa tidak ada publikasi yang boleh menerbitkan gambar Muhammad. Barat seharusnya menolak Islam dengan tegas hanya berdasarkan alasan kebebasan berbicara. Jadi inilah kartun ini. Benar. Dan sudah waktunya untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mematuhi hukum agama dari tempat yang jauh. Istriku memintaku untuk tidak menunjukkan ini karena takut akan konsekuensi bagi keluargaku. Tapi aku bilang padanya, kalau aku tidak melakukannya, berarti aku sudah menyerah pada Islam. Jadi inilah dia. Apakah itu saja tidak cukup bahwa setengah dari tim yang mengundangmu ke debat ini adalah perempuan muslim yang ingin mendengarkan pendapat dan argumenmu? Apakah itu saja tidak cukup bahwa aku, sebagai presiden muslim, telah mengundangmu ke ruangan ini untuk menyampaikan argumenmu? Apakah itu saja belum cukup sebagai pembenaran dan bukti bagimu untuk percaya bahwa kami memang percaya pada kebebasan berbicara? Aku tidak akan menjadi presiden dari perkumpulan kebebasan berbicara jika bukan karena itu. Terima kasih, Tuan. Baiklah, bolehkah saya? Terima kasih banyak. Bolehkah saya menyelesaikan? Permisi. Karena ada poin tata tertib yang diajukan, saya akan mendengarkan petugas sidang berikutnya. Sudah lama saya tidak berada di ruangan ini dan menghafal peraturannya. Di House of Commons, dan kita meniru House of Commons, alat peraga tidak diperbolehkan. Saya bertanya-tanya, apakah aturan tentang alat peraga sama di Oxford Union? Jadi saya akan memutuskan tentang poin tata tertib ini. Tidak ada larangan dalam tata tertib Dewan terhadap penggunaan properti. Namun, saya akan mendorong Tuan Fox untuk menyampaikan maksudnya dan melanjutkan. Saya tadi sedang bicara sampai ada poin tata tertib. Jadi dengan semangat itu saya tidak akan menyerah. Saya menunjukkan ini kepada anda sebagai orang Inggeris yang percaya pada kebebasan berbicara. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan tunduk. Perhatikan ruangan saat Fox mengatakan dia akan menunjukkan gambar Muhammad. Seluruh ruangan langsung membeku. Orang-orang mulai menyela, memohon agar dia berhenti. Aturan mendadak dipersoalkan soal apakah alat peraga boleh dipakai. Dia bahkan tidak perlu benar-benar menunjukkan apapun. Hanya ancamannya saja sudah cukup untuk membuat seluruh ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sepanjang malam bersikeras bahwa Barat tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan menjadi diam. Dan disitulah letak seluruh argumennya. Terbukti tanpa dia perlu menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak perlu memenangkan debat poin demi poin. Dia hanya perlu menunjuk ke sebuah gambar secara harfiah, dan melihat seluruh ruangan mengkonfirmasi secara langsung bahwa penistaan adalah sesuatu yang mereka yakini. Harus ditakuti orang di forum yang didedikasikan untuk kebebasan berbicara. Serius? Tidak mungkin ada masyarakat yang bebas jika penodaan agama masih ada sebagai sebuah konsep, di mana satu ruangan penuh orang dewasa berpendidikan tinggi
panik hanya karena sebuah kartun. Fox membuktikan itu hanya dalam beberapa menit dengan memaksa penonton membuktikannya untuk dia. Brilian sekali Lawrence Fox, kerja bagus. Dan itu saja untuk minggu ini. Pastikan untuk mengikuti saya di X atau Instagram dengan nama Emily K. Schrader. Sampai jumpa minggu depan di Access of Truth di Janus.